Ada beberapa kali tempat kami juga ibadah di salah satu kabupaten di Aceh. Kami juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Cuman waktu itu saya langsung berhadapan dengan mereka ini. Saya hanya tanya gini, Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan iya. Dan ada seorang bapak yang berhadapan langsung, dia dengan keras menolak keras tentang ibadah itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, ibadah ini kami lakukan, ini perintahnya Tuhan Yesus, Tuhan saya. Jadi kalau Bapak atau semua orang-orang berani melarang kami beribadah, padahal kami mau menyenangkan itu Tuhan, maka urusannya Bapak dengan Tuhan. Kami nggak apa-apa nggak ibadah, mau ibadah pribadi masing-masing berdoa, tapi biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan. Lalu kami bubar, anggota saya suruh bubar. Nah itu jam 3 sore kami ibadah. Nah jam 4 tepat kami dapat kabar bahwa orang yang berhadapan dengan saya, dengan kami lah, Bapak itu. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Wow, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana ada satu kejadian pembubaran ibadah. Orang-orang tertentu mereka datang di gereja dan melarang untuk tidak beribadah, saudara. Lalu sang pendeta bertanya kepada mereka, apakah benar kalian melarang kami untuk beribadah dan menyembah Allah kami, yaitu Yesus Kristus? Lalu salah satu di antara mereka menjawab dengan lantang, ya, kami sangat melarang. Lalu sang pendeta tersebut menjawab, engkau berurusan dengan Tuhan yang saya sembah, yaitu Yesus Kristus. Saudara, 1 jam kemudian orang tersebut meninggal dunia, saudara. Oleh sebab itu seperti apa videonya? Yuk simak video kesaksian seorang pendeta ini, di mana ia mengalami sendiri kejadian yang sama seperti yang terjadi di Tangerang Selatan dan di Gresik, Jawa Timur. Ini ada videonya yang berikut ini. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya dapat kiriman video dan ditanya. Video itu berkaitan dengan pembubaran orang-orang Kristen atau umat Tuhan beribadah, dibubarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan umat Tuhan beribadah. Saya kasih kasih pemahaman saja. Pertama, saya sebagai hamba Tuhan sangat-sangat bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Ada beberapa kali tempat kami juga ibadah di salah satu kabupaten di Aceh. Kami juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Cuman waktu itu saya langsung berhadapan dengan mereka ini. Saya hanya tanya gini, Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan iya. Dan ada seorang bapak yang berhadapan langsung, dia dengan keras menolak keras tentang ibadah itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, ibadah ini kami lakukan, ini perintahnya Tuhan Yesus, Tuhan saya. Jadi kalau Bapak atau semua orang-orang berani melarang kami beribadah, padahal kami mau menyenangkan itu Tuhan, maka urusannya Bapak dengan Tuhan. Kami nggak apa-apa nggak ibadah, mau ibadah pribadi masing-masing berdoa, tapi biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan. Lalu kami bubar, anggota saya suruh bubar. Nah itu jam 3 sore kami ibadah. Nah jam 4 tepat kami dapat kabar bahwa orang yang berhadapan dengan saya, dengan kami lah, Bapak itu meninggal dunia. Nah dari situ mereka tidak lagi pernah mengganggu ibadah kami. Dan ada juga sekali ada seorang, katakanlah juga imam satu masjid, yang mengganggu ibadah juga, itu di daerah Menteng. Nah waktu itu saya dipanggil. Nah, saya juga katakan kepada jemaat, tenang ya. Saya tanya lagi, apakah Bapak melarang kami ibadah? Iya, oke. Kami mau ibadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kalau Bapak yang melarang kami ibadah, biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan kami. Nah itu juga begitu. Nah itu kejadiannya jam 10 siang.
tapi dia meninggal jam 8 malam. Nah, jadi gini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, khususnya para gembala, ya, kita nggak usah ngotot. Artinya betul ibadah itu penting. Kalau kita ibadah itu dilarang, ya, atau kita ibadah itu di demo, nggak usah susah-susah, nggak usah viral-viralkan. Hadapi aja orangnya, ingatkan, dan Anda harus beriman. Pendeta ini harus beriman dan hidup kudus. Pendeta-pendeta hidup kudus lah. Karena apa? Saya sampai hari ini percaya Tuhan saya ajaib. Apa yang saya omongkan itu Tuhan kehendaki. Itu bukan doa. Saya nggak menginginkan orang lain mati, enggak. Tapi ketika saya sampaikan itu, saya katakan Anda berurusan dengan Tuhan, itu luar biasa. Saya nggak takut berurusan dengan siapapun, dengan polisi, tentara, dengan siapapun lah pokoknya. Kalau orang dia. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, hati-hati. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi kalau ibadahmu, gerejamu ditolak, tidak boleh ibadah, nggak usah ribut, nggak usah viralkan. Hadapi orang itu dan tanya, apakah Bapak melarang kami beribadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus? Kalau dia katakan iya, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Setelah kejadian itu lihatlah, pasti ada hal yang luar biasa. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun dilarang ibadah di situ, pergi pulang ke rumah masing-masing, ibadah dulu masing-masing. Ingat, dengan beriman, hati yang tulus, Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu hidup. Yakinlah, kalau itu Bapak Ibu lakukan, nggak usah viral-viral, hadapi saja dan tanyakan, apakah Anda melarang kami beribadah? Kami biar ibadah ini diperintahkan oleh Tuhan, menyenangkan hati Dia. Tapi kalau Bapak berani perintahkan kami nggak boleh menyenangkan hati Dia, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang ngurus. Dan berapa kejadian itu membuat orang tidak lagi mau mengganggu ibadah kami sebagai orang Kristen. Terima kasih, salam damai, tetap semangat dengan panggilan Tuhan, setia sampai Tuhan panggil, maka kita ada di surganya yang kudus. Salam, salam penginjilan Mamos, Tuhan memberkati. Nah teman-teman, itulah dia kesaksian seorang pendeta di mana ia mengalami langsung dan berhadapan dengan para intoleran yang membubarkan ibadah mereka di gereja. Lalu sang pendeta bertanya kepada orang itu, apakah engkau benar-benar melarang kami untuk beribadah kepada Allah kami itu Yesus Kristus? Salah satu di antara mereka menjawab, ya sangat, kami larang. Namun Pak Pendeta itu berkata, engkau berurusan dengan Tuhan yang saya sembah. Lalu berdoa dan menyerahkan orang itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak lama kemudian saudara, 1 jam setelah orang tersebut melarang ibadah umat Kristiani, ia meninggal dunia. Sangat luar biasa. Nah, saya ingat firman Tuhan Yesus Kristus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Di sana berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan Roma 12 ayat 19. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi sangat tepat ketika ada orang-orang yang datang membubarkan ibadah kita, lalu mereka tidak mau kita lanjutkan untuk beribadah, baik di rumah, di gereja, dan di mana saja. Kita akan menyerahkan mereka di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti Tuhan tidak pernah tidur melihat kelakuan orang-orang seperti itu, ya. Jadi kita berikan ruang kepada Allah untuk membalas dan menuntut mereka. Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu membalas apa yang mereka lakukan terhadap ibadah kita. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, siapa itu? Yesus Kristus. Ya, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi kita tidak perlu menghakimi dan membalas mereka yang terus-menerus melakukan pembubaran ibadah. Setiap tahun terus-menerus terjadi. Sepertinya
suatu tindakan yang tersistematis yang mereka lakukan. Ya, sampai saat ini pemerintah belum bisa memberikan solusi yang terbaik di dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah hanya menghimbau dan mengatakan semua agama yang ada di Indonesia berhak bebas memilih keyakinan masing-masing. Tetapi pada fakta kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan kejadian yang terjadi di Gresik berakhir dengan metrai yang 10.000. Inilah cara-cara yang kurang tepat untuk mengatasi masalah ini. Ya, kalau orang-orang tertentu melakukan membubarkan agama orang lain, jangan selesai di atas metrai 10.000. Tangkap, adil, dan penjara. Di dalam kesaksian pendeta tersebut sungguh luar biasa, dan saya setuju dengan hal itu. Kita tidak perlu terpancing emosi untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Kita tanya mereka, apakah engkau benar-benar menghalangi, melarang kami untuk beribadah kepada Tuhan kami? Kalau ia mengatakan sangat, maka engkau berurusan dengan Allah yang saya sembah, yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus berurusan dengan Anda. Ya. Apa yang terjadi? 1 jam kemudian sudah dikabarkan sayonara. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik dan yang mengedukasi kita semua. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.